Renungan Makrifat Seorang Hamba. Bayangkan, dalam keheningan paling dalam yang pernah kau rasakan, di antara denyut napas dan detak jantungmu, ada sesuatu yang samar, halus, namun selalu memanggil. Sebuah bisikan yang tak pernah menggunakan kata-kata, tetapi justru lebih nyata dari suara apapun yang pernah kau dengar. Sebagian menyebutnya suara hati, sebagian lagi nurani. Namun para arif menyebutnya tasbih sunyi, zikir yang tidak diucapkan bibir, melainkan terukir di inti kesadaran seorang hamba. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah rahasia lama, sebuah dimensi batin yang sering dilewatkan manusia modern. Bagaimana setiap makhluk bertasbih, bahkan ketika manusia tak lagi mendengar. Bagaimana seorang hamba dapat kembali mengenali gema ketuhanan dalam dirinya sendiri tanpa ritual yang keras, tanpa suara lantang, hanya melalui kesunyian yang jujur. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan aku bertanya satu hal. Pernahkah kau merasa bahwa ada doa yang lebih dalam dari kata-kata? Ada penghambaan yang tak membutuhkan gerak tubuh. Ada pengakuan kehadiran yang hanya muncul ketika ego berhenti berbicara? Jika ya, maka perjalanan ini bukan kebetulan. Dalam tradisi para salik, para pengelana makrifat yang tak terikat zaman, tasbih sunyi dianggap sebagai pintu ketiga, sebuah gerbang halus yang hanya ditemukan oleh mereka yang lelah mencari keluar dan akhirnya berani menatap ke dalam. Di balik pintu itu, terdapat pemahaman bahwa segala sesuatu di alam ini bertasbih bukan karena perintah, tetapi karena mengenal sumbernya. Dan seorang hamba, jika ia mampu menyelaraskan dirinya, akan menemukan bahwa ia pun telah berzikir sejak sebelum kata aku hadir di benaknya. Di bagian pertama video ini, kita akan menyingkap akar dari konsep ini, bagaimana jejaknya terekam dalam hikmah kuno, kalimat para sufi, dan renungan para cendekia yang jarang dibahas dalam percakapan sehari-hari. Setelah itu, kita akan menelusuri maknanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tasbih sunyi? Apakah itu sebentuk meditasi? Apakah itu kesadaran tertentu? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam dan misterius? Dan akhirnya, kita akan mempelajari bagaimana hidup seorang hamba bisa berubah ketika ia belajar mendengar zikir yang tidak bersuara ini, sebuah transformasi yang tidak dramatis, tetapi sangat mendasar. Siapkan dirimu, sebab ketika kita menyelami tasbih sunyi, kita sedang memasuki ruang tempat jiwa menyingkapkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Bagian konteks historis dan filosofis tasbih sunyi. Sebelum istilah tasbih sunyi dikenal dalam bahasa para sufi, ia sudah lebih dulu hidup dalam nadi peradaban kuno, melampaui batas budaya, melampaui perkataan, dan bahkan melampaui ritual formal. Para bijak zaman dahulu memahami bahwa ada bentuk penghambaan yang tidak membutuhkan alat, suara, atau simbol apapun. Mereka menyebutnya berbagai nama: zikir batin, nyanyian roh, getaran jiwa, atau zikir sir, zikir yang bersemayam di kedalaman rahasia hati manusia. Jejak konsep ini bisa ditemukan dalam lembaran hikmah yang berserakan di seluruh dunia. Di gurun para pengembara spiritual, para zahid menghabiskan malam-malam panjang tanpa suara, namun hati mereka bergemuruh seolah berdialog langsung dengan Yang Maha. Di lembah-lembah Persia, para penyair sufi menggambarkan zikir dalam bentuk keheningan yang memabukkan. Mereka berkata bahwa ada jarak antara hamba dan Tuhannya yang hanya bisa ditempuh oleh diam. Dan di puncak gunung Asia Tengah, para darwis berbicara tentang denyut awal, sebuah kesadaran purba yang terus bergetar dalam diri setiap makhluk sejak ia tercipta. Filosofi yang sama muncul dalam tradisi hikmah klasik, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak pernah diam. Batu, angin, burung, ombak, semuanya bergerak dalam ritme tertentu. Para arif menafsirkan getaran ini bukan sekadar fenomena fisika,
melainkan bukti bahwa setiap ciptaan mempunyai zikirnya masing-masing. Bukan zikir yang diucapkan, melainkan zikir dalam bentuk eksistensinya. Dan di titik inilah akar dari tasbih sunyi mulai terlihat, bahwa keberadaan itu sendiri adalah pujian. Namun, mengapa pengetahuan ini seolah terlupakan atau tersembunyi? Sebagian ulama hikmah menjelaskan bahwa manusia modern terlalu bising, pikiran penuh suara, hati penuh gangguan, dan hidup penuh hiruk-pikuk. Kebisingan itu membuat manusia tidak lagi mampu mendengar gerakan halus dari jati dirinya. Sementara tasbih sunyi hanya muncul ketika seseorang berhenti melawan, berhenti berpura-pura kuat, dan mulai menerima bahwa dirinya hanyalah hamba yang rapuh. Selama berabad-abad, para pencari makrifat mencoba mengajarkan bentuk zikir yang halus ini, tapi mereka tidak mengajarkannya secara langsung. Mengapa? Karena tasbih sunyi bukan sesuatu yang bisa diajarkan dengan kata-kata, hanya bisa dibimbing dan ditemukan oleh muridnya sendiri. Terlalu banyak penjelasan justru menutup pintu kesadaran, membuat manusia terpaku pada teori dan melupakan pengalaman. Kisah-kisah lama menyebutkan para mursyid yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya duduk bersama muridnya dalam diam. Tidak ada ceramah, tidak ada instruksi panjang. Mereka percaya bahwa keheningan yang dipenuhi kehadiran itu dapat membangunkan sesuatu yang tidur dalam diri sang murid, sebuah cahaya lembut yang selama ini tertutup oleh debu kesibukan dunia. Cahaya itulah yang kemudian memahami tasbih sunyi tanpa perlu diajari. Secara filosofis, tasbih sunyi adalah tentang kembali ke asal. Ia adalah perjalanan pulang ke titik sebelum kata aku muncul. Para ahli hikmah menyebut titik itu sebagai fajar kesadaran. Momen ketika seorang hamba menyadari bahwa dirinya tidak berdiri sendiri, bahwa ada kekuatan yang selalu menaunginya, meski ia sering melupakan. Dan sepanjang sejarah, hanya sedikit yang berhasil mencapai pemahaman ini. Bukan karena konsepnya sulit, tetapi karena manusia terlalu mudah terjebak dalam kebisingan luar. Tasbih sunyi adalah seni mendengarkan yang tidak biasa, mendengarkan tanpa telinga, memahami tanpa tulisan, menyadari tanpa berpikir keras. Di bagian berikutnya, kita akan mulai menyingkap inti dari ajaran ini. Apa sebenarnya tasbih sunyi itu? Bagaimana ia bekerja dalam diri seorang hamba, dan mengapa ia disebut sebagai salah satu pintu halus menuju makrifat? Menyelami makna tersembunyi yang paradoks tasbih sunyi. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang tasbih sunyi sebagai keadaan batin, maka sekarang kita akan memasuki wilayah yang lebih subtil, wilayah yang hanya bisa dimengerti ketika seseorang berani melepaskan definisi-definisi yang selama ini ia pegang. Sebab tasbih sunyi bukan sekadar praktik, melainkan sebuah misteri yang mengandung paradoks. 1. Paradoks kesunyian. Semakin senyap, semakin nyaring. Para sufi berkata bahwa kesunyian sejati bukanlah ketiadaan suara, tetapi kehadiran suara yang tidak dapat didengar telinga. Seolah-olah semakin seseorang masuk ke dalam diam, semakin jelas ia mendengar sesuatu, bukan suara dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Disinilah paradoks pertama muncul. Tasbih sunyi adalah zikir yang semakin didiamkan, semakin terdengar. Namun, terdengar bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi berupa kejernihan, ketenangan, dan kedekatan yang sulit dijelaskan. Orang yang mengalaminya sering merasa seakan-akan dadanya menjadi ruang kosong yang dipenuhi cahaya, sekalipun ia tidak melihat apapun. 2. Kesadaran tanpa pengamat. Dalam banyak ajaran hikmah, dijelaskan bahwa manusia sering merasa terpisah dari Tuhannya karena ia melihat dirinya sebagai pengamat. Ada aku yang berzikir dan ada yang dizikiri. Namun para arif mendalami sesuatu yang lebih dalam, bahwa dalam tasbih sunyi, batas antara pengamat dan yang diamati mulai mencair. Bukannya hilang,
tetapi menjadi tipis, hingga seseorang merasakan bahwa dirinya tidak sedang melakukan zikir, melainkan sedang dizikirkan. Ini bukan klaim spiritual berlebihan, melainkan pengalaman batin yang muncul ketika ego tidak lagi memaksakan perannya. Tasbih sunyi terjadi bukan karena hamba yang aktif, tetapi karena Tuhan yang memperkenankan. Ini adalah misteri yang hanya bisa dipahami hati yang lembut. 3. Mitos dan kesalahpahaman tentang zikir tanpa suara. Ada sebagian orang yang mengira bahwa tasbih sunyi berarti berhenti beribadah lahiriah. Ada pula yang menganggap bahwa ia hanya untuk mereka yang sudah mencapai tingkatan tinggi. Keduanya tidak tepat. Para ulama hikmah menegaskan bahwa tasbih sunyi bukan pengganti zikir lisan, tetapi penggenapnya. Ia bukan untuk orang yang sudah sempurna, justru untuk mereka yang ingin jujur dengan kekurangannya. Ia bukan jalan pintas menuju makrifat, melainkan pendalaman dari setiap langkah ibadah. Zikir lisan adalah tangga, tasbih sunyi adalah pemandangan yang terlihat ketika seseorang sudah berdiri di atasnya. Keduanya saling membutuhkan. 4. Rahasia yang sering disembunyikan para guru ruhani. Selama berabad-abad, banyak guru spiritual menyimpan ajaran tasbih sunyi dari khalayak umum. Mengapa? Karena pengetahuan ini mudah disalahpahami. Orang yang belum matang bisa salah mengira bahwa mereka tidak perlu lagi disiplin, tidak perlu lagi merendahkan diri, tidak perlu lagi belajar. Padahal, tanpa kerendahan hati, tasbih sunyi hanya menjadi ilusi batin. Para mursyid zaman dahulu lebih memilih diam daripada menjelaskan secara gamblang, sebab mereka tahu bahwa kebenaran batin tidak bisa diberikan, hanya bisa dibangunkan. Tasbih sunyi tidak tumbuh dari banyak kata, tetapi dari banyak kejujuran. 5. Lapisan terdalam, rindu yang tidak pernah pergi. Jika ditanya apa inti dari tasbih sunyi, para sufi hanya tersenyum. Namun sebagian dari mereka memberi isyarat. Tasbih sunyi adalah rindu. Rindu yang tidak membutuhkan alasan. Rindu yang tidak pernah diciptakan, hanya diingat kembali. Rindu yang melekat pada fitrah manusia sejak sebelum ia dilahirkan. Ketika seorang hamba mulai merasakan rindu itu tanpa tahu objeknya, ketika dadanya terasa berat namun indah, ketika ia merindukan sesuatu yang tidak bisa ia gambarkan, disitulah tasbih sunyi telah bekerja. Tasbih sunyi bukan sekadar zikir bisu, ia adalah panggilan. Panggilan lembut yang membawa pulang jiwa seorang hamba kepada sumbernya. Bagian menghidupkan tasbih sunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tasbih sunyi bukan ajaran yang hanya bertengger di langit filsafat. Ia adalah sesuatu yang bisa kau rasakan, latih, dan hidupkan dalam keseharianmu, tanpa harus mengasingkan diri ke gunung, tanpa harus memutus hubungan dengan dunia. Justru, ia hidup paling indah di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ketika seorang hamba mampu menghadirkan keheningan batin di antara banyaknya suara luar. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana tasbih sunyi bisa dihidupkan lewat praktik sederhana, latihan batin, dan perubahan pola pikir yang lembut namun kuat. 1. Latihan hadir sejenak. 60 detik. Kesadaran. Mulailah dari yang paling sederhana. Hadir sejenak. Ambil waktu 60 detik, kapan saja dalam sehari, lalu tarik napas perlahan, seperti kau sedang meneguk keheningan. Lepaskan napas tanpa memaksa. Tahan diri dari komentar batin. Jangan nilai apapun. Rasakan hanya kehadiranmu pada momen itu. Dalam 60 detik ini, jangan ucapkan apapun, jangan bayangkan apapun, jangan doakan apapun. Hanya hadir. Hadir dengan penuh sebagai seorang hamba. Latihan ini mungkin tampak kecil, tetapi disinilah akar tasbih sunyi mulai tumbuh. Kesunyian bukan dibangun oleh waktu panjang, tetapi oleh kejujuran yang konsisten. 2. Menjernihkan hati. Latihan diam yang penuh.
Cobalah sisihkan 5-10 menit sehari untuk duduk dalam diam, bukan meditasi rumit, bukan teknik memaksakan pikiran kosong. Cukup lakukan, duduk tenang, pejamkan mata, rasakan detak jantungmu, rasakan napasmu mengisi tubuh, rasakan dirimu diawasi oleh Yang Maha Melihat, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam penjagaan yang lembut. Diam ini bukan pasif, ia adalah kesadaran yang sedang menunduk. Jika pikiranmu berlari kemana-mana, biarkan saja. Itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari proses. Yang penting adalah kembali lagi ke diam, kembali lagi ke hadir. Inilah dasar dari tasbih sunyi. Kesediaan untuk kembali, bukan kemampuan untuk sempurna. 3. Mengubah aktivitas duniawi. Menjadi jikir batin tasbih sunyi tidak lahir hanya saat seorang hamba sedang menyendiri. Ia justru tumbuh ketika hamba itu belajar menghadirkan kesadaran di tengah aktivitas dunia. Saat mencuci piring, hadirkan niat bahwa engkau sedang menyucikan kehidupanmu. Saat berjalan, sadari bahwa setiap langkah terjadi karena izinnya. Saat bekerja, ingat bahwa rezeki bukan sekadar hasil usaha, tetapi tanda kasih yang mengalir. Setiap aktivitas bisa menjadi tasbih, selama hati dijernihkan dari keluh kesah dan dipenuhi rasa hadir. Inilah mengapa tasbih sunyi tidak berbentuk ritual tertentu. Ia adalah cara pandang, ia adalah cara hadir, ia adalah cara merasakan hidup tanpa kehilangan sumbernya. 4. Mengatasi hambatan, kebisingan pikiran and ego. Ada dua hambatan besar dalam perjalanan ini. 1. Pikiran yang tidak mau diam. Ini normal. Pikiran manusia memang diciptakan untuk bergerak. Yang perlu dilakukan bukan menghentikannya, tetapi meletakkannya di samping, seperti kita meletakkan buku di meja. Ketika pikiran berisik, ucapkan dalam hati, "Aku mendengarmu, tapi aku tidak ikut." Lalu kembali ke napas, kembali ke hadir. 2. Ego yang ingin menguasai kesunyian. Kadang muncul rasa bangga ketika seseorang mulai merasakan ketenangan batin. Ini halus, namun berbahaya. Tasbih sunyi hanya hadir ketika ego merunduk, bukan ketika ia mulai mengklaim kemajuan. Jika muncul rasa "aku sudah sampai", ingatlah bahwa tasbih sunyi bukan tentang pencapaian, tetapi tentang kejujuran seorang hamba yang terus kembali. 5. Teknik nafas makrifat. Latihan mendalam. Ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh banyak murid spiritual, meski bentuknya sangat sederhana. 1. Tarik napas perlahan sambil hadirkan rasa, "Aku hanyalah hamba." 2. Tahan sesaat sambil merasa, "Aku diawasi dan dijaga." 3. Hembuskan perlahan sambil merasakan segalanya kembali kepadanya. Tidak perlu kata-kata, cukup rasa, cukup kehadiran. Latihan 3 fase napas ini bisa dilakukan kapan saja, sebelum tidur, setelah bangun, atau saat hati sedang kacau. Lama-kelamaan, napasmu akan mulai berzikir sendiri tanpa kau paksa. Di sanalah tasbih sunyi mulai hidup. 6. Buah yang akan terlihat. Ketika tasbih sunyi mulai tumbuh, tanda-tandanya tidak selalu dramatis. Tidak ada cahaya turun, tidak ada suara gaib. Yang ada adalah perubahan halus namun kuat. Hati lebih mudah damai, emosi lebih cepat reda, pikiran tidak lagi mudah terseret kecemasan. Ada rasa kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rindu lembut yang terus muncul tanpa tahu kepada siapa, namun kau tahu arahnya. Dan pada tahap itu, seorang hamba tidak perlu diberitahu bahwa ia sedang bertasbih. Ia hanya tahu, ia merasakannya, ia menjadi bagian dari kesunyian yang memujinya. Bagian penutup kembali ke sunyi, kembali ke hakikat hamba. Tasbih sunyi bukanlah ajaran yang ditemukan di luar diri. Ia adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal, yang menunggu untuk disadari. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menyelami akar-akar historisnya, makna filosofisnya,
lapisan-lapisan tersembunyinya, hingga cara paling sederhana untuk merasakannya dalam keseharian. Dan pada akhirnya, kita kembali kepada satu kesimpulan mendalam, bahwa keheningan seorang hamba adalah bahasanya jiwa, bahwa diamnya hati adalah puncak tertinggi dari zikir, bahwa sunyi, jika ditembus dengan kejujuran, berubah menjadi cahaya. Tasbih sunyi bukan sekadar latihan spiritual. Ia adalah cara seorang hamba mengenali dirinya sendiri. Rapuh namun dijaga, lemah namun dituntun, kecil namun dicintai. Dalam dunia yang semakin bising, tasbih sunyi mengajarkan kita bahwa kedekatan tidak selalu muncul dari banyak kata, tetapi dari hati yang berani menunduk dalam diam. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju makrifat bukan pada kerumitan, tetapi pada kejujuran, dan bahwa seorang hamba, sejauh apapun ia tersesat, selalu punya jalan pulang, jalan yang dimulai dari satu langkah kecil, hadir dalam sunyi. Sebelum kita mengakhiri video ini, biarkan satu pertanyaan menggantung di ruang batinmu. Kapan terakhir kali kau benar-benar diam? Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena hatimu sedang bersujud. Renungkan itu. Biarkan ia bergetar dalam dirimu. Mungkin jawaban yang kau cari selama ini bersembunyi di balik kesunyian yang selalu kau hindari. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dirimu, jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Tekan like agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang rindu pulang. Dan jika kau ingin perjalanan spiritual yang lebih dalam, pastikan untuk subscribe, karena masih banyak pintu hikmah yang menunggu untuk kita buka bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah hadir, tetaplah jujur, tetaplah sunyi.